Pernahkah kita merasa emosi mengambil alih kendali, marah yang tak terucap, kecewa yang dipendam, atau cemas yang sulit dijelaskan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diajarkan untuk menjadi pintar secara akademis. Nilai tinggi, prestasi, dan kemampuan berpikir cepat sering dianggap sebagai ukuran kesuksesan. Namun, ada satu kemampuan penting yang sering terabaikan, kemampuan memahami dan mengelola emosi. Itulah yang disebut emotional intelligence. Emotional intelligence bukan tentang memahami emosi, bukan juga tentang selalu terlihat kuat. Sebaliknya, ini adalah kemampuan untuk mengenali apa yang kita rasakan, memahami mengapa emosi itu muncul, dan memilih respon yang paling tepat. Ketika kita mampu mengenali emosi diri sendiri, kita belajar untuk tidak bereaksi secara impulsif. Kita memberi jeda antara perasaan dan tindakan. Jeda inilah yang sering menentukan apakah sebuah masalah akan membesar atau justru terselesaikan dengan baik. Emotional intelligence juga mengajarkan kita untuk memahami orang lain, bahwa di balik sikap kasar bisa jadi ada kelelahan. Di balik diam mungkin ada luka yang belum sembuh. Dan di balik kemarahan seringkali tersembunyi rasa takut atau kecewa. Dengan empati, kita belajar mendengarkan tanpa menghakimi. Kita belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan dari situlah hubungan yang sehat mulai terbentuk, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun dunia kerja. Di tempat kerja, kecerdasan emosi membantu kita menghadapi tekanan, membuat keputusan dengan kepala dingin, mengelola konflik dengan bijak, dan bekerja sama tanpa harus saling menjatuhkan. Dalam kepemimpinan, emotional intelligence bukan tanda kelemahan. Justru, inilah kekuatan terbesar seorang pemimpin. Pemimpin yang mampu memahami timnya, menghargai perbedaan, dan membangun kepercayaan melalui sikap yang tulus. Namun yang terpenting, emotional intelligence membantu kita berdamai dengan diri sendiri. Menerima bahwa kita tidak sempurna, bahwa merasa lelah, sedih, atau kecewa adalah hal yang manusiawi. Dan bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kegagalan. Karena pada akhirnya, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah terluka, melainkan mereka yang mampu bangkit dengan kesadaran, mengelola emosi dengan bijak, dan tetap memilih untuk tumbuh. Emotional intelligence bukan tentang mengendalikan orang lain, tetapi tentang memahami diri sendiri dan menghargai sesama. Dan ketika kita mampu mengelola emosi dengan baik, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih tenang, tetapi juga manusia yang lebih bermakna.